Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini dunia semakin tidak pasti ya. Perang dagang, ketidakpastian ada di mana-mana. Saya sebelum mengumumkan topik kita hari ini, saya mau dorong Anda Rabu depan, saat teduh bersama saya ingin dedikasikan sebagai waktu berdoa bagi bangsa dan negeri. Jangan tunggu apa-apa baru kita bersyafaat. Justru ketika tidak terjadi sesuatu, itulah waktunya kita berseru. Karena itu saya kasih judul minggu depan, Rabu depan, tolong ajak orang-orang semua yang mau benar-benar berdoa bagi bangsa dan negeri, dimanapun juga Tuhan tempatkan kita. Ada juga yang mendengarkan dari Malaysia, ada juga yang sedang di Eropa, ada yang di Timur Tengah. Dimanapun Tuhan tempatkan, doakan untuk kesejahteraan. Dan bagi kita yang di Indonesia juga, kita selalu berdoa untuk pemerintah kita, berdoa untuk seluruh penduduk Indonesia, dijauhkan dari bencana alam, dan juga semua soal ekonomi, soal roda masyarakat, segala sesuatu kejadian yang diizinkan. Kita berdoa, minta Tuhan benar-benar campur tangan. Jadi minggu depan, jangan lewatkan, siapkan hati bukan sekedar selalu hanya mau menerima, waktunya kita benar-benar berdoa bagi bangsa-bangsa dan khususnya bagi bangsa kita. Saya percaya roh doa akan kuat sekali waktu kita berkumpul bersama-sama dan saya tahu itu akan menjadi titik perubahan yang luar biasa. Tuhan akan memberi kemenangan dan Tuhan juga akan mencurahkan berkat. Tapi hari ini kita belajar dulu dari firman yang ditemukan di Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Saya kasih judul Tuhan berkata jangan takut. Hari-hari ini waktu saya merenungkan situasi kondisi di dunia ini yang mana makin hari kelihatan segala sesuatu makin suram. Jadi baik itu soal tarif, soal perang, soal segalanya. Saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan, aku mau masuk dalam menaramu, menara doa itu. Menara doa itu maksudnya bukan suatu tempat, tapi sebuah posisi rohani. Saya memang benar-benar menunggu-nunggu dan menanti-nantikan suara Roh Kudus untuk saya teruskan kepada Anda. Kira-kira apa ya kata Tuhan tentang semua hal yang saya sebutkan tadi kepada kita anak-anaknya. Orang dunia punya pakarnya sendiri, dia punya prediksi. Tapi kita punya pewahyuan dan pengenalan akan Allah. Umat Tuhan berjalan di level yang berbeda, yaitu di dalam tuntunan ilahi. Kalau kita jalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan berjanji, pertama dia akan tuntun kita ke jalan yang benar, lalu dia akan tuntun kita pada rumput hijau air tenang. Itu sudah pasti, karena Tuhan tidak pernah menyesatkan. Jangan jalan dengan kekuatanmu sendiri. Mari kita benar-benar berjalan dalam favor-nya Tuhan atau dalam perkenanan. Jadi saya tanya sama Tuhan, kira-kira apa kata Tuhan tentang semua ini? Saya tidak mau dengar opini manusia. Bolehlah jadikan hanya bahan pertimbangan. Tetapi saya rindu mendengarkan apa kata Tuhan. Hidup kita ini ditentukan bukan apa kata orang. Hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Speak, O Lord. Jadi saya waktu menunggu dan menanti-nantikan itu, Tuhan memberikan satu kalimat pada saya untuk saya sampaikan. Kata Tuhan atau Tuhan berkata, jangan takut. Saya cuma dengar satu kata ini. Ya, satu kalimat ini benar-benar jadi rema. Udah ini aja intisarinya. Tuhan ngomong begini. Tuhan berkata untuk saya sampaikan pada Anda. Do not be afraid. Jangan takut. Wah, waktu saya terima suara Tuhan itu ya, tenang. Meskipun saya tidak mendengar secara audible, tapi saya tidak mungkin salah mendengar itu. Suara itu saya sangat kenali. Dia suara gembala saya. Domba pasti mengenali suara gembalanya. Gembala agung. Saya dengarkan suara itu di hati saya. Saya tahu itu rema dari Roh Kudus. Tell my people. Beritahu sama umatku. Jangan takut. Makanya saya jadikan judul kita, topik hari ini. Tuhan berkata, jangan takut. Udah itu aja. Saya harap ini bisa membuat kita
tidak gelisah. Ini membuat damai sejahtera kembali di hati beberapa orang yang sudah panik sekarang. Apapun yang Anda hadapi, jangan izinkan roh takut menguasai. Tapi berikan hatimu pada Roh Kudus. Sebab Tuhan tidak pernah menakut-nakuti. Tuhan selalu memberi kita iman. Mari kita baca. Yesus berjalan di atas air. Hanya berapa ayat saja. Ayat 16 sampai 21 bunyinya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Itu backgroundnya. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang. Belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ada perkara natural yang dalam cerita ini, yaitu suatu fenomena alam. Terjadi gelora laut dan angin kencang. Itu sangat-sangat mudah terjadi, terutama di sebuah lake atau sebuah danau yang disebut Laut Galilea atau the Sea of Galilee. Itu sangat gampang sekali ada angin badai. Tetapi pengalaman supranatural di dalam cerita ini adalah di ayat 21, ketika Yesus naik perahu, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Banyak pakar teologi mencoba membuat ini jadi suatu yang masuk akal. Mungkin setelah itu mereka nggak kerasa karena tenang sampailah mereka ke pinggiran. Bukan, jangan coba tawar Alkitab, jangan tambahi, jangan kurangi. Alkitab mengatakan seketika itu juga, itu miracle, itu mujizat. Perahu itu langsung sampai. Loh, seperti transportasi secara ajaib. Waktu Yesus naik ke perahu, tiba-tiba, loh kok kita ada di pantai? Itu seketika. Tidak ada rumusnya. Miracle still happens, Mujizat masih terjadi. Percayalah. Karena orang yang takut itu adalah orang yang sudah tidak percaya Tuhan bisa bekerja. Rasa takut, roh takut itu bisa menguasai hati yang sudah pupus imannya. Yang sudah tidak berharap pada Tuhan. Semua tolak ukurnya adalah pengalamannya di masa lalu, kegagalannya, menjadi trauma, dan dia sudah mengukur dirinya dengan dirinya. Dan akhirnya dia akan berusaha lebih keras. Kalau dulu belum berhasil, dia akan lebih keras. Mau tidak mau meskipun kita berniat bagus, maksudnya mulia, tapi kalau kita tidak melibatkan Yesus, kita akan frustrasi dengan diri sendiri. Karena kita hanya berjanji dan berjanji palsu pada diri sendiri. Aku lain kali pasti bisa, lain kali pasti berhasil. Lalu dia gagal lagi, makin frustrasi. Tahan berapa lama sih kayak gitu dalam lingkaran setan itu? Invite Yesus. Dalam perahumu, dalam pergumulanmu. Invite dia, undang dia di dalam perahu Anda. Nanti ya, apa yang Anda kira sukar, apa yang kita kira sulit, itu ternyata lebih mudah kalau Tuhan bekerja. Saya tidak berkata bahwa Tuhan akan bypass prosesnya. Kita akan masuk dalam proses Allah. Tetapi bukan proses manusia. Proses manusia itu, I could be better. Aku bisa lebih baik lain kali. Aku akan berusaha. Tapi kalau kita invite Yesus, makanya itu orang yang pintar, benar-benar mengerti kuncinya di mana. Dia tidak akan bergumul dengan dirinya. Daripada dia ngobrol sama diri sendiri nggak selesai-selesai, maka dia akan masuk ke hadirat Allah dan curahkan hatinya. Curhat ke Tuhan sampai dia melekat. Dan ketika dia sampai titik berserah, terjadi terobosan. Termasuk perubahan karakter kita dan sebagainya. It's when you draw near to Jesus, terjadi kemenangan. Bukan ketika Anda berusaha lebih keras. Tuhan berkata jangan takut. Kita harus mengerti dulu kenapa Tuhan berkata begitu. Karena Tuhan punya power. Dan kalau kita pintar, kita datang kepada yang punya power. Di dunia ini loh, pejabat didekati. Kenapa? Karena mereka bisa jadi decision maker, bisa menentukan nasib orang lain. Tapi Tuhan kenapa tidak pernah didekati, padahal dia yang punya kuasa atas segala-galanya. Saya ingin kita untuk mengerti bahwa takut itu akan menjauhkan kita dari Kristus, tapi iman akan mendekatkan. Karena itu jangan Anda dengarkan rasa takut Anda, bawa rasa takut Anda
bawa ke dalam alam iman. Kita lihat sekarang apa maksudnya ya dari ayat-ayat ini, bagaimana kita dapat rema, kita baca. Dan ketika hari sudah mulai malam, perhatikan ya, malam, katakan malam. Takut itu paling mudah bekerja di malam hari. Siapa yang takut tidur sendirian? Siapa yang takut ke WC sendirian? Siapa yang takut kalau di kantor tutup pintu terakhir yang keluar karena yang lembur paling lama, lalu nanti takut nggak ada orang, lalu entah takut orang jahat atau takut sesuatu yang nggak kelihatan, takut setan. Takut itu nggak bisa bekerja semerta-merta. Dia harus ada background-nya. Nah, kita harus mengerti dulu ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Dan menyeberang ke Kapernaum. Nah, ini unik. Arahnya mereka adalah ke Kapernaum. Kita semua tahu, sekalipun Yesus itu lahir Bethlehem, besar di Nazaret, tapi basis pelayanannya, markas ministrinya itu ada di Kapernaum. Kapernaum sebuah kota di Galilea, provinsi Galilee, di utara Israel. Dan Kapernaum itu artinya apa? Tahu nggak? Kapernaum itu artinya House of Nahum, rumah Nahum. Nahum itu loh, Nahum, Habakuk, Sefanya, Maleaki, semua nabi-nabi, nama nabi. Nahum itu artinya comfort, atau artinya nyaman atau penghiburan. Kapernaum itu artinya rumah penghiburan, the house of comfort. Jadi sebenarnya arahnya udah betul. Dan Tuhan taruh ministrinya, pelayanannya itu di Kapernaum juga secara profetik ada maknanya. Tuhan pilih sebuah kota yang namanya penghiburan. Untuk mengingatkan kita bahwa salah satu ministri Yesus, pelayanan Yesus dalam kehidupan orang percaya, kehidupan anak-anaknya, atau siapapun di dunia yang mau menerima pelayanannya, salah satu pelayanan Tuhan Yesus adalah menghiburkan hati yang gelisah. Melenyapkan rasa takut, memulihkan damai sejahtera. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang. Nah, ini resepinya. Ini betul-betul yang disebut dengan resep takut. Coba lihat, hati sudah mulai gelap. Lalu Yesus belum juga datang. Ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Poin ke-1 tulis dulu. Rasa takut bekerja dalam kegelapan dan ketidakpastian. 3 ini kau gabung menjadi 1, pasti takut bukan main. Yaitu, hari sudah gelap. Yesus belum datang. Doa kok belum dikabulkan. Kok sampai sekarang belum ada titik terang. Roh takut itu selalu bekerja dalam kegelapan. Yaitu dalam ketidakpastian. Kegelapan itu apa? Ketika semuanya dalam kontrol kita. Terang itu membuat kita bisa melihat. Karena kita melihat, kita tenang. Tetapi sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Dan sesuatu yang kita tidak bisa lagi pegang kendalinya. Sesuatu yang di luar kontrol kita. Di area itu biasanya rawan kita jadi takut, jadi khawatir minimal. Ada area-area yang harus kita sengaja serahkan ke Tuhan. Kalau enggak, kita akan dikuasai oleh roh ketakutan. Makanya di area-area yang disebut kegelapan ini, kita harus praktekkan iman. Exercise faith. Guna iman itu adalah di hal-hal yang tidak kelihatan. Logika manusia hanya bisa melihat ke depan, hanya bisa prediksi manusia hanya kira-kira. Kepandaian kita hanya bisa buat rencana. Tapi ketika sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita, dan juga ternyata meleset perencanaan kita, di area-area tersebut, contohnya masa depan yang tidak pasti, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh firman. Kita butuh iman. Firman itu gunanya sebagai pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Anehnya ketika kita dirudung rasa takut, kita nggak cari firman.
Kita cari pembelaan manusia, kita cari kepastian-kepastian yang sifatnya semu. Maka kita akan kontak sana-sini, siapa yang mungkin bisa jadi koneksi. Loh, itu boleh sebagai langkah sekunder, langkah kedua. Langkah primer pertama selalu datang ke kaki Tuhan, karena Tuhan yang Maha Tahu. Itulah sebabnya kita harus melawan arus. Lawan dengan roh yang berbeda. Justru ketika kita khawatir, pakai kekhawatiran itu, manfaatkan sebagai batu loncatan, batu tumpuan, bukan batu sontokan atau batu sandungan. Biasanya orang kalau khawatir meninggalkan Tuhan. Nanti kalau aku sudah rasa yakin baru aku menyembah Tuhan. Loh, bukannya justru orang sakit butuh tabib. Justru waktu kita khawatir itu berdoa. Justru waktu kita khawatir itu buka Alkitab. Bukan nanti kalau sudah mantep baru buka ayat. Jangan sampai salah. Karena rasa takut bekerja dalam kegelapan dan ketidakpastian. Kita butuh firman, kita butuh iman. Praktekkan imanmu. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang. Kalau doa belum dijawabkan membuat kita frustrasi, ya kan? Lalu nggak berhenti sampai situ. Laut pun bergelora. Kondisi semakin terpuruk, semakin parah. Karena angin kencang yang terjadi. Ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Kalimat ini ditulis sebagai fakta, ditulis sebagai sejarah. Hari itu, para murid Yesus di perahu itu melihat Yesus berjalan di atas air. Tetapi anehnya, mereka kira dia hantu. Makanya kadang-kadang kita berkata gini ya dalam hati, andai kata ya aku bisa lihat Yesus langsung secara fisik ya pasti aku gak takut lagi. Gak tentu. Murid-murid Yesus lihat Yesus. Tetap takut, tetap gak percaya. Jangan lihat Yesus dengan mata jasmanimu. Tapi belajar buka mata rohanimu. Pandanglah Tuhan itu dengan iman. Lihatlah bahwa Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Buktinya mereka melihat dengan mata jasmaninya Tuhan berjalan di atas air. Itu tidak membuat mereka percaya. Tidak membuat mereka tenang. Malah membuat mereka ketakutan. Just because hanya karena murid-murid Yesus melihat Yesus secara fisik. Bukan berarti ada iman di hati mereka. Berarti kita sekarang punya pilihan. Kita punya pilihan bagaimana cara memandang Tuhan dalam masalah kita. Jangan iri sama orang lain. Orang itu kok punya pengalaman gini sama Tuhan ya. Nggak usah ngiri. Kita punya pilihan. You always have a fresh choice. Kita selalu punya pilihan yang segar. Hari ini, siapa Yesus di dalam badaiku? Bagaimana saya memandang dia di dalam situasi saya, itu adalah pilihan hatiku. Saya tidak iri sama Petrus yang bisa melihat Yesus secara jasmani. Saya tidak iri sama Yakobus yang bisa melihat Kristus. Melihat dengan mata tidak menjamin. Kita harus lihat dengan hati dan lihat dengan iman. Itu yang menjamin. I choose today. Hari ini aku memilih. Meskipun saya tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Nggak kelihatan kan? Tapi saya memilih untuk percaya kepada Yesus dalam masalah dan pergumulan saya. Saya memilih percaya dan melihat Tuhan dengan iman bahwa Tuhanku ada di atas air. Tuhanku berada di atas masalah hidupku. Poin kedua, lihatlah dengan iman bahwa Tuhan ada di atas masalah kita. Paham ya? Waktu saya bacakan ayat ini kan harusnya ini privilege ya. Ini suatu keuntungan bagi murid-murid Yesus ya. Mereka melihat Yesus loh berjalan di atas air. Ayo coba kurang apa? Bangsa Israel di perjanjian lama itu lihat tiang api, tiang awan loh. Dan mereka melihat laut merah itu membelah. Itu nggak mungkin terjadi. Tiba-tiba jadi akuarium raksasa kiri kanan, lihat paus, cuma bisa notok sampai ke kaca batasnya, yaitu tangan Allah. Wow. Mereka semua binasa, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Mereka semua mati tidak percaya. Jangan berkanjang pada penglihatan atau pada pengalaman. Your choice is in your heart. Dalam hatimu. Praktekkan imanmu. Lihatlah dengan iman. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku. Sebentar lagi kan Jumat Agung ya, minggu depan ya. Meskipun tak kulihat kaki yang terpaku. Meskipun tak kulihat mahkota durinya. Namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Saya tidak melihat
Saya tidak iri dengan orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Di mana saya hidup yaitu sekarang. Aku punya pilihan. I choose. Aku memilih untuk melihat Yesus dengan iman. Bahwa dia ada di atas masalahku. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air kan? Dan mereka belum takut itu. Ketika Yesus mulai mendekati perahu mereka, maka ketakutanlah mereka. Sebagian mungkin kira dia hantu. Sebagian lagi tidak melihat dia sebagai hantu. Dia tahu persis itu Yesus. Tapi dia takut karena mengira Yesus mau apa-apain mereka. Mereka mungkin salah paham, kira Yesus yang utus badai ini untuk mencobai mereka. Berapa banyak orang Kristen anak Tuhan hari ini yang merasa pencobaannya datang dari Tuhan? Bukannya justru gandeng Tuhan kek dalam pencobaan. Kok malah justru mengira Tuhan yang mencobai. Apapun itu, sebagian juling mungkin secara rohani melihat, oh Tuhan kok jadi hantu. Tapi sebagian lagi tahu itu Tuhan. Tapi dia nggak yakin bahwa Tuhan itu mau menolong mereka. Bahkan bisa-bisa mereka mencurigai Tuhanlah yang kirim ini bencana. Dan waktu Yesus mulai mendekati, jadi bukan waktu dia jalan di atas air, waktu Yesus mulai mendekati, waktu Jesus becomes personal, waktu Yesus menjadi sangat pribadi bagi mereka, waktu dia mulai datang itu, mereka ketakutan. Kadang-kadang kita kira kita itu kenal Tuhan Yesus ya. Sampai kita itu betul-betul begitu personal dalam pergumulan, dan kita akan diuji, kita kenal Tuhan atau enggak. Orang yang kenal Tuhan akan tenang dan tahu, aku tahu maksudmu dalam hidupku. Aku tidak ragu, tidak bimbang. Aku percaya kepadamu. Sekalipun aku belum keluar dari masalahku, I believe you. Yang panik itu menunjukkan bahwa ternyata hubungan mereka masih cetek. Masih dangkal dengan Tuhan Yesus. Padahal mereka udah 3 tahun lah, boleh dikatakan bertahun-tahun dengan Tuhan. Hari ini kita harus mengerti bahwa Tuhan itu punya maksud mulia. Kita tidak usah ketakutan. Poin ketiga. Percayalah bahwa Tuhan sangat rindu untuk menolong kita. Dia sangat rindu untuk menolong kita. Kita kadang-kadang mengira, masa. Sebelum kita percaya bahwa Tuhan memang rindu untuk menolong kita, kita belum kenal Tuhan. Kita harus baru mengenalnya sebagai agama. Tapi kita bisa mengenalnya sebagai juru selamat kalau kita tangkap isi hatinya bahwa dia punya maksud yang mulia atas kita. Then we have the right, dan kita punya hak untuk memanggil dia my savior, juru selamatku dalam badaiku. Percayalah bahwa Tuhan sangat rindu. Saya kasih sangat. Saya enggak, kalau buat poin enggak mau buat panjang-panjang kecuali kalau memang perlu. Kalau saya tadi mau hilangi kata sangat ya, Tuhan rindu. Enggak. Saya mau kasih sangat deh. Dibuat ekstrim. Sangat itu seperti kebelet gitu. Sangat itu seperti orang yang terobsesi untuk menolong kita. Sangat itu seperti orang yang lebih butuh gitu. Kayak sepertinya dia yang butuh menolong kita, bukan kita yang butuh ditolong olehnya. Orang kalau butuh kan selalu gak peduli gengsi kan. Dia merendahkan diri, kalau perlu mempermalukan dirinya demi dapat bantuan kan. Biasanya orang yang dibutuhkan itu biasanya jual mahal kan. Tuhan lain. Tuhan itu yang dibutuhkan, dia yang punya kuasa. Tapi dia justru yang gak jual mahal. Dia justru yang terus berkata, kemarilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Dia tawar-tawarkan diri, ditolak kanan kiri. Padahal siapa butuh siapa waktu Yesus harus lempar sana sini sampai lahir di palungan. Coba bayangkan, kalau Tuhan gak datang kan gak harus mati, gak harus menderita. Kalau Tuhan gak datang kan kita semua binasa. Emangnya siapa butuh siapa? Kita yang butuh Tuhan. Kok Tuhan yang datang merengek-rengek minta tempat penginapan? Tolong ya, siapa yang bisa izinkan ibuku Maria melahirkan aku di sini? Kira-kira begitulah kalau janin itu bisa berbicara dari kandungan. Padahal juru selamat datang itu tolong kita. Tapi dia yang seolah-olah butuh sama kita. You see, God is so good. Dia membuat dirinya begitu murah. Makanya Tuhan itu murah hati ya kan. Dia sangat rindu untuk menolong kita. Orang Kristen banyak yang salah pahami sama Tuhan. Anehnya kita semakin kenal Tuhan kok semakin gak kenal Tuhan ya. Makanya kalau kenal Tuhan itu harus dengan tuntunan Roh Kudus. Bukan dengan roh agamawi dan Farisi. Karena kita gak akan kenal Tuhan dengan cara begitu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi ya saya gak bisa hakimi mereka karena saya pun belajar dari ginian hingga jadi hari ini. Tapi puji Tuhan saya mentas.
Puji Tuhan saya tidak mau terus di-hair terus muter-muter di situ. Saya mau lulus. Hari ini lulus ya. Jangan punya pikiran busuk tentang Tuhan Yesus. Padahal Tuhan nggak gitu loh. Jangan fitnah. Kalau fitnah manusia aja salah, fitnah Allah apalagi ya. Ayat 20, tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Lembut itu. Coba bayangkan, aku ini. Tuhan nggak teriak-teriak, aku ini. Tuhan nggak pernah sampai merengek-rengek ingin dipercayai, memohon-mohon supaya semua orang itu memberi dua pengakuan. No, Tuhan dengan lembut saya bisa bayangkan suaranya menembus desas-desus dan suara hembusan angin keras itu. Suara itu sampai ke hatinya. Firman Tuhan tidak bisa ditelan dengan suara badai taufan. Dia berkata dengan begitu mulusnya sampai ke hati semua rasul yang ada di perahu itu. This is me. Fear not. Ini aku. Jangan takut. Wibawanya luar biasa ya. Makanya itu kita tidak boleh masuk di dalam cloud atau di dalam awan kelabu itu. Dulu waktu saya kecil ada satu majalah komik itu yang tokohnya itu kadang-kadang dimasukin ke awan kelabu, lalu habis itu hujan, cuman lokal ya dia sendirian. Dan saya lihat itu lucu, tapi kadang-kadang kita begitu. Kita tuh dalam awan kelabu itu. Tidak boleh. Kalau kita di situ terus, kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Karena itu, poin keempat tulislah. Masuklah ke dalam hadiratnya hingga rasa takut kita kalah. Tiap hari di dalam kegelapan hati setiap kita ada peperangan rohani. Peperangan rohani antara awan kelabu atau awan kemuliaan Allah. Anda dan saya mau masuk kemana? Pilihlah untuk masuk ke dalam awan kemuliaan itu, yaitu hadiratnya. Sampai rasa takut kita itu kalah. Sampai kita dengar suara Allah yang begitu mulus, bersih, dan jernih. This is me. Disitulah titik kemenangan kita. Saya punya satu prinsip yang mungkin tidak bisa ditiru secara harafiah, tetapi jadi satu pedoman untuk saya berdoa. Kalau saya mengalami satu persoalan hati, pergumulan hidup, mungkin masalah itu sendiri belum selesai di luarnya. Tapi saya putuskan harus selesai di dalam jiwa saya. Saya masuk hadirat Tuhan seperti pakai tiket satu arah. Tidak PP, tidak pulang pergi. Saya tutup pintu, saya janji sama diri saya sendiri. Sebelum hatiku semuanya bior, benar-benar tercurahkan dan benar-benar saya dihancurkan. Sampai-sampai berserah penuh kepada Tuhan. Kalau bahasa sehari-harinya, sampai plong itu hati. Sampai seperti rasa, pernah naik pesawat, turun tuh masih kayak ada setengah-setengah tulinya, kayak ada yang menghambat, ada yang menyumbat di telinga kita supaya terbuka. Kita begini, kita tiup-tiup keras sambil pencet hidung kita supaya cepat ada puk gitu. Nggak bisa, nanti baru kita juga merasa seperti itu. Saya buat keputusan untuk tidak akan meninggalkan ruang doa saya sampai jiwa saya. Sampai plong kuping saya, kuping rohani saya. Sampai plong. Sampai penyumbatnya itu lepas seperti champagne yang dikocok dan dibuka. Saya akan masuk ke hadirat Tuhan sampai rasa takut saya sirna. Bisa jadi pada waktu saya nyembah, tiba-tiba saya menangis. Ekspresinya bisa beda-beda. Nggak harus dengan air mata, tapi kerap kali. Sampai saya menangis lepas, terjadi kelepasan. Ya, kelepasan dari awan kelabu. Saya masuk ke hadiratnya. Saya rasa jiwa saya terangkat. Ini bukan soal emosi perasaan saja. Ini soal kemerdekaan dalam hadirat Allah. Entah kenapa keluar dari ruang doa saya, keluar dari kamar saya. Masalah saya masih ada, tapi saya rasa sudah selesai di hati saya. Lalu saya mengalami penyertaan Allah. Masuklah ke hadirat Allah. Janji sama dirimu sendiri, enggak keluar sebelum plong, sebelum terbuka.
5. Kita lihat ayat 21 dulu, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. 5. Tujuan Tuhan atas hidup kita baru tercapai saat kita berserah. Itu tadi yang plong itu, yang terbuka. Waktu kita sampai titik berserah, percayalah masalah kita masih ada, tapi sudah selesai di hadapan Allah dan sudah selesai di hatimu. Nanti Anda akan terkejut. Tuhan bersama dengan Anda akan menyelesaikan masalah itu. Dengan begitu mudahnya, lebih mudah daripada Anda kira. Tujuan Tuhan atas hidup kita baru tercapai saat kita berserah. Ketika mereka berserah, Yesus naik ke perahu, mereka sampai ke tujuan langsung di tepi pantai. Loh, kok sudah di sini? Itulah keajaiban. Inilah titik miracle. Inilah miracle yang terjadi dalam story atau dalam cerita ini. Mujizat yang terjadi dalam cerita ini bukan badainya reda, tapi mereka sampai ke tujuan. Tujuan Allah akan tercapai dalam hidupmu. Setelah saya berserah penuh, plong tadi, saya tahu bahwa rupa Kristus jadi lebih utuh. Masalah saya masih ada di depan, tapi iman saya naik kelas. Kayak pengenalan akan Tuhan itu berbeda. Hari ini sudah melebihi kemarin. Sudah jauh melampaui kemarin dulu. Dan waktu saya keluar dari ruang doa saya tahu bahwa saya akan sampai ke tepi pantai. Entah gimana caranya, nggak tahu. Tadinya saya begitu takut, panik, ragu. Keluar dari ruang doa itu nggak sama dengan waktu saya masuk. Saya tahu aja, nggak ada orang beritahu, teorinya gimana juga saya nggak tahu. Nggak ada rumus nih. Tapi saya punya iman, saya ngerti. Saya tahu karena saya tahu bahwa saya pasti akan sampai ke tujuan Tuhan. Ini masalah sudah selesai di hadapan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan kemenangan. Tuhan berkata jangan takut. 5 poin ini Anda catat. Praktekkan setiap hari. Karena ini bukan teori. Karena ini adalah pengenalan akan Tuhan di dalam badaimu. Jangan takut ya. Tuhan beserta. Tuhan sangat mengasihimu. Dia sangat rindu untuk menolongmu.